Sempat terjadi letusan sekunder Gunung Semeru, kondisi di sekitar jembatan Geladak Perak, Lumajang, Jawa Timur dipenuhi material lahar dan abu vulkanik. Pohon-pohon di pinggiran sungai juga terlihat mati akibat terkena material vulkanik. Sempat terjadi letusan sekunder Gunung Semeru. Kondisi di sekitar jembatan Geladak Perak, Lumajang, Jawa Timur dipenuhi material lahar dan abu vulkanik. Dari rekaman drone BNPB, sejumlah petugas masih berjaga di sekitar jembatan Geladak Perak. Material vulkanik membuat jalan di sekitar jembatan sangat licin dan berbahaya. Kendaraan yang melintas di atas jembatan harus bergerak perlahan. Ketebalan abu vulkanik mencapai 5 cm di sepanjang jalan. Kepulan asap putih juga masih terlihat di daerah aliran sungai di sekitar jembatan Geladak Perak. Selain itu, pohon-pohon di pinggir sungai juga terlihat mati akibat terkena material vulkanik. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah bencana erupsi dan lahar dingin Semeru, banyak warga datang untuk melihat dampak bencana erupsi Semeru. Lokasi tersebut menjadi tontonan warga dan wisata bencana. Info jamusleh hari dalam mereka jamusleh hari akan tak emang ke wisata biar orang jamusleh padahal hari musibah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengeluarkan perintah melarang warga berwisata di kawasan terdampak erupsi Gunung Semeru pada Senin 24 November 2025. Agar larangan ini efektif, BNPB juga meminta agar pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur bekerja sama dalam penyampaian perintah itu dengan memasang banner larangan di kawasan itu. Langkah ini dikeluarkan sebagai respons setelah banyak warga datang untuk melihat dampak bencana erupsi Semeru, sehingga lokasi itu menjadi tontonan warga dan wisata bencana. Hingga saat ini potensi awan panas hingga 4 km dari puncak dan bahaya lahar sejauh 20 km dari hulu sungai masih bisa terjadi. Pemirsa, curah hujan tinggi di kawasan pesisir selatan Sumatera Barat mengakibatkan meluapnya Sungai Batang Tarusan. Imbasnya jalan lintas Sumatera Padang, Painan, dan Bengkulu tak bisa dilalui kendaraan. Beginilah kondisi banjir yang merendam Nagari Duku, Kecamatan 11 Koto, Tarusan, Provinsi Sumatera Barat. Banjir setinggi hingga 1 meter menggenangi pemukiman warga dan menutup akses jalan jalur lintas Sumatera, Padang, Painan, dan Bengkulu. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan pesisir selatan sejak 2 hari terakhir hingga Senin pagi mengakibatkan Sungai Batang Tarusan meluap hingga ke jalan nasional. Situasi arus lalin di tepatnya kami berada di daerah Jongah, Kenagarian Duku Utara, Kecamatan Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Dapat kita sama saksikan sampai saat ini arus lalin terputus karena naiknya air sungai. Kami juga menghimbau kepada para pengguna jalan bagi yang melewati Padang Painan atau Painan menuju Padang bisa melewati jalur alternatif melewati kawasan wisata Mandeh. Kami menghimbau kepada para pengguna jalan agar berhati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dari data sementara BPBD Provinsi Sumatera Barat, banjir yang terjadi di daerah Tarusan ini merendam puluhan rumah warga serta area pertanian. Hingga saat ini BPBD masih melakukan pendataan dampak akibat banjir ini. Untuk sementara arus kendaraan dari arah Padang menuju Painan dan sebaliknya dialihkan ke jalan kawasan Mandeh. Dari Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di pinggir Sungai Batang, Sumatera Barat tergenang banjir. Ketinggian air bervariasi mencapai 2 meter. Satu persatu korban banjir di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Curah hujan tinggi dalam 2 hari mengakibatkan 10 kecamatan dilanda banjir. Terparah di Kecamatan Ulakan, Tapakis. Di lokasi ini ratusan masyarakat terpaksa diungsikan karena genangan air mencapai 2 hingga 3 meter.
yang diungsikan? Ya, kita bersama tim BPBD masyarakat itu dari pagi sudah mengevakuasi, bahkan dari subuh bersama perangkat nagari sudah berupaya mengevakuasi warga yang terdampak banjir, terutama itu kaum rentan, lansia, balita dan ibu hamil. Di mana kita ungsikan? Jadi untuk pengungsian di titik utama itu di Surau Kalampean dekat Pasar Nagari Ketengolakan. Namun demikian ada beberapa titik lagi tempat pengungsi kita ada di Surau Kelabisang dan ada di Surau Pari dan ada beberapa memang di rumah warga yang tidak terdampak banjir pada hari ini. Jumlah kecamatan yang terdampak itu ada 11 kecamatan, kemudian jumlah nagari yang terdampak ada 11 nagari, yaitu 17 nagari, kemudian titik banjir ada 10 titik, kemudian titik longsor juga ada 5 titik, kemudian pohon tumbang ada 2 titik. Rata-rata ketinggian banjir itu ada 1-2 meter. Sebagian masyarakat yang terdiri dari anak-anak dan lansia terpaksa diungsikan dengan perahu karet. Mereka diungsikan sementara di surau ataupun di rumah saudaranya yang dianggap masih aman. Akibat hujan deras, selain banjir ada 5 titik longsor dan 2 pohon tumbang. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah siapkan hunian sementara bagi warga korban longsor. Saat ini korban masih tinggal di 5 titik pengungsian. Material longsor yang berasal dari tebing setinggi 100 meter meluluh lantahkan bangunan rumah milik warga. Tidak hanya itu, kondisi tanah yang masih labil dan bergerak membuat sejumlah bangunan rusak parah dan jalan menjadi terbelah. Ini adalah kondisi rumah warga di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjarnegara, rumah rusak berat hingga rata dengan tanah berjumlah 48 rumah. Saat ini 1.019 pengungsi atau 335 kepala keluarga dari 195 rumah berdampak langsung bencana longsor masih tinggal di pengungsian. Walaupun kebutuhan dasar telah terpenuhi, warga berharap segera mendapatkan tempat tinggal yang lebih nyaman dan aman. Pemerintah pun menyiapkan hunian sementara berukuran 7,2 meter dengan ruang tidur dan dapur sederhana sebanyak 50 unit. Rumah sementara ini dibangun di tanah seluas 3 hektar yang berlokasi di lapangan bola Desa Pandanarum. Lokasi ini berjarak 4 km dari pemukiman lama milik warga korban longsor. Berkembang kurang lebih nanti pada akhirnya itu sedang kita verifikasi ulang, mungkin bisa sampai 200 rumah yang kita relokasi, karena yang di bagian atas jelas tidak bisa digunakan, yang tertimbun tanah jelas tidak bisa digunakan, lalu beberapa tanah yang sudah mengalami retakan-retakan kita sedang menunggu kajian geologi sampai titik mana batas rumah warga yang masih bisa dihuni, sehingga batas itu yang sudah tidak bisa dihuni kami harapkan bisa relokasi ke wilayah ini. Diharapkan para korban longsor di Dusun Situkung dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari sambil menunggu kepastian relokasi permanen. Pembangunan hunian sementara diharapkan dapat mempercepat pemulihan warga terdampak dan mengurangi resiko tinggal di daerah rawan bencana. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, nyaris terjadi adu jotos saat masyarakat adat Toraja menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Adat kalian, lindungi adat kalian, pertahankan tanah adat kalian sampai titik darah penghabisan. Pemirsa, keluarga Tongkonan Lino dan GMNII mendesak Pemda Toraja Utara menghentikan sementara proyek revitalisasi lapangan Rantai Rada. Menurut warga, lapangan yang berada di tanah ulayat ini bukan sekedar fasilitas umum, namun ruang adat budaya serta pusat kegiatan bagi masyarakat Toraja. Mereka menilai pembangunan ini mengancam eksistensi nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu pemirsa, Ketua Komisi 3 DPRD Toraja Utara, Julianto Mapali, ini mengatakan pihaknya akan menampung aspirasi masyarakat adat.
sosial juga Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk cepat tangkap respon aduan masyarakat. Pemirsa, perintah ini disampaikan saat apel jajaran Kepala Satuan Wilayah atau Kasatwil 2025. Kapolri menyebut akan terus menggencarkan sosialisasi call center 110 untuk merespon cepat terhadap gangguan keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Layanan 110 beroperasi 24 jam untuk memastikan setiap aduan dan laporan dapat langsung ditindaklanjuti oleh polisi. Ya, saya kira dengan layanan 110 tadi yang nanti akan kita sempurnakan, harapan kita setiap laporan yang masuk bisa direspon cepat, cukup dengan memencet 110, sehingga ini yang sekarang sedang kita lakukan perbaikan, sehingga kemudian masyarakat yang melaporkan tidak kecewa. Harapan kita dengan memencet 110 maka respon segera bisa diperoleh, kehadiran masyarakat, kehadiran polisi terkait dengan apa yang menjadi pengaduan masyarakat juga segera bisa ditindaklanjuti, termasuk juga tadi kita memperkuat pengawasan di bidang propam, sehingga hampir di semua tempat itu kita tempel pengawasan, sehingga begitu masyarakat melihat ada Polri yang mungkin melakukan pelanggaran bisa langsung lapor, dan tadi sudah kita tekankan bahwa propam harus segera menindaklanjuti. Mungkin kalau dilihat mungkin di halte, di ruang hotel, di lift, itu semuanya sudah kita pasang bagaimana kalau ada masalah tinggal pasang barcode, laporkan di situ, maka propam akan langsung. Kita informasi lain, pemirsa, sidang lanjutan kasus kematian anggota TNI AD Prada Lukindamu kembali digelar di Pengadilan Militer Kupang. Sidang menghadirkan terdakwa Letu Ahmad Faisal yang diperiksa terkait perannya sebagai atasan saat peristiwa penganiayaan terjadi. Pengadilan Militer Kupang kembali menggelar sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki Cepril Saputro Nabung. Sidang beragendakan pemeriksaan terdakwa untuk berkas pertama dengan terdakwa Letu Ahmad Faisal. Dalam persidangan, terdakwa menjelaskan rangkaian peristiwa bermula dari pemeriksaan ponsel para anggota usai memperoleh izin bermalam di luar batalion. Saat pemeriksaan, ditemukan percakapan pribadi pada ponsel Prada Luki yang dianggap melanggar aturan. Korban pun dikenai hukuman dan diperiksa lebih lanjut oleh Dansi Intel. Terdakwa yang ada di lokasi mengaku melihat Prada Luki dipukul bergantian oleh sejumlah bawahannya, namun terdakwa tidak menghentikan aksi tersebut. Pernyataan terdakwa ini pun membuat ibu Prada Luki sangat terluka. Dia sebagai seorang danki, atasan tertinggi dalam kompi, komandan kompi danki. Tapi dia sendiri ikut menganiaya, mencambuk Richard dan juga Luki. Gimana hati nurani Anda sebagai seorang komandan kompi? Harusnya Anda bisa mencegah. Ini senior dari kompi lain yang datang menganiaya Prada Richard dan Prada Luki. Sidang akan kembali digelar pada Kamis 4 Desember mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan untuk terdakwa Letu Ahmad Faisal. Sementara esok, persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa dalam berkas kedua yang melibatkan 17 anggota lainnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PBNU Gus Yahya tolak mundur dari jabatannya. Gus Yahya menegaskan apa yang dituduhkan merupakan fitnah. Di tengah ramainya dorongan agar Ketua Umum PBNU Gus Yahya mundur dari jabatannya, pengurus besar Nahdlatul Ulama melakukan rapat alim ulama PBNU yang digelar di kantor PBNU Jakarta Minggu malam. Dalam rapat ditegaskan tidak ada pemakzulan ataupun pengunduran diri dari Yahya Khalil Stakuf. Rapat yang dihadiri petinggi NU baik secara langsung maupun daring mendapatkan satu keputusan.
Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya tetap menjadi Ketua Umum PBNU. Rapat ini dihadiri 37 dari 53 orang pengurus harian Syuriah. Sementara pergantian Ketua Nahdlatul Ulama hanya bisa dilakukan lewat Muktamar NU. Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai 1 periode, yang utamanya kurang lebih 1 tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu, semua gembleng 100% ini. Yang kedua. Yang ketiga, kita ingin semuanya melakukan tafakur demi kebaikan bersama, kebaikan masyarakat, kebaikan warga NU dan Indonesia. Bersama-sama bertafakur, bermujahadah, selalu memohon pertolongan demi kebaikan semuanya di antara kita semua. Sementara itu Gus Yahya menekankan informasi yang beredar adalah fitnah. Unsur politis apa, dengan analisa seperti apa, ini sebenarnya nggak jelas. Dalam setiap dinamika yang melibatkan pro-kontra seperti ini, orang selalu menyebut-nyebut unsur politis. Tapi ini politiknya siapa, untuk siapa, hari ini kita belum bisa melihat apa-apa. Yang ada sebetulnya adalah terutama perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, dan informasi-informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas. Informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas itu jadinya fitnah, maka harus diklarifikasi sampai tuntas supaya tidak ada lagi fitnah. Karena fitnah itu perbuatan tidak adil yang dampak terhadap korbannya itu akan terlalu berat. Sebelumnya beredar hasil risalah rapat harian Suriah PBNU. Isinya meminta agar Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan KPU RI hingga Arsip Nasional Republik Indonesia. RDP ini membahas pengarsipan ijazah calon presiden. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan KPU RI hingga Arsip Nasional Republik Indonesia. RDP ini membahas pengarsipan ijazah calon presiden. Di Komisi 2 ini sebagai mitra Andri dan KPU agak kurang nyaman akhir-akhir ini narasi publik ini berseliweran urusan ijazah nggak kelar-kelar gitu Pak. Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba bilang nggak dimusnahkan. Sebetulnya seperti apa sih? Nah, kita ingin nanya, kebetulan Komisi 2 bermitra dengan Andri dan KPU, tolong ini kan live Pak, disampaikan kepada publik duduk persoalan pengarsipan ijazah ini seperti apa. Merespon itu, Kepala Andri Mego Pinandito menjelaskan benda yang diarsipkan itu harus yang asli. Untuk ijazah, Mego menjelaskan biasanya disimpan oleh pemiliknya. Kalau kita bicara ijazah saja, maka ijazah itu biasanya selalu disimpan oleh yang punya ijazah. Yang pertama. Jadi kalau ditanya itu arsipnya di mana, arsipnya ya pasti ada yang ada dan dimiliki oleh yang bersangkutan. Gitu. Bahwa kemudian itu menjadi hal yang terkait dengan ijazah presiden, maka itu ada salinannya pasti di KPU. Gitu. Jadi kalau sudah dari situ pertanyaan otentiknya tetap saja ada di yang bersangkutan, Pak. Jadi yang ada di KPU pasti adalah mungkin salinan atau fotokopi yang sudah dilegalisir. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menjelaskan pihaknya mengatur dokumen persyaratan pendaftaran capres ataupun cawapres. Namun terkait polemik keaslian ijazah, KPU menyebut sudah diberikan kepada pihak yang meminta. Para pihak yang minta itu juga sudah dikasih, termasuk di Jakarta, di pusat juga dikasih. Nah, dokumen tersebut menurut keterangan teman-teman ada hanya agenda ya, yang apa istilahnya, buku agenda yang kemarin dalam sidang KI itu detailnya. Tapi pada intinya kita semua pasti akan menjaga semua dokumen yang ada. KPU juga mengungkap baru kali ini dokumen terkait pemilu dimintakan setelah kontestasi berakhir. Hal ini akan menjadi acuan untuk perbaikan tata kelola KPU ke depan. Dan dimiliki oleh yang bersangkutan.
Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa baru, yaitu rubah yang dihuni dan sembako tidak layak dikenakan pajak berulang. Sementara itu, pemerintahan Presiden Prabowo sudah menerapkan aturan bebas pajak bagi masyarakat kelas bawah. Masalah sulitnya memiliki rumah terus menjadi sorotan pemerintah. Majelis Ulama Indonesia pun buka suara. Sejumlah fatwa disusun untuk memastikan terwujudnya pajak berkeadilan di Indonesia. Fatwa ini dibahas dalam Munas ke-11 Majelis Ulama Indonesia. Salah satu fatwa yang diputuskan adalah bumi dan bangunan yang dihuni tak layak kena pajak berulang. Tak hanya itu, bahan kebutuhan pokok seperti sembako juga tak boleh kena pajak. Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako, itu juga tidak boleh dibebangi pajak. Kemudian bumi dan bangunan yang dihuni dalam pengertian dia non komersial tidak boleh dikenakan pajak berulang, karena pada hakikatnya dia tidak berkembang. Sementara itu, pemerintahan Presiden Prabowo sebenarnya telah membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Izin persetujuan bangunan yang sebelumnya dikenal dengan IMB juga digratiskan bagi warga tak mampu. Jalankan kebijakan yang pro rakyat, yaitu membuat MBR, rakyat yang MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah, itu supaya BPHTB, biaya perolehan tanah bangunannya yang tadinya bayar jadi gratis, kemudian juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Pemerintah juga memiliki program rumah subsidi yang bisa dinikmati warga berpenghasilan UMR. Harganya pun dibuat terjangkau. Namun MUI tetap meminta pemerintah untuk mengevaluasi aturan pajak bumi bangunan, pertambahan nilai hingga pajak penghasilan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria dan Wakil Kepala BRIN Amarullah Octavian ke Istana Negara Jakarta. Untuk memperkuat institusi daerah dalam rangka untuk percepatan. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BRIN menyampaikan laporan sekaligus menerima arahan langsung Presiden Prabowo terkait masa depan riset dan inovasi nasional. Lebih lanjut, pemirsa, Arif Satria mengaku telah melaporkan langkah-langkah jangka pendek yang telah disiapkan untuk menata ulang organisasi dan memperkuat dukungan terhadap program prioritas pemerintah Presiden Prabowo, khususnya yang berkaitan dengan pangan dan energi. Institusi daerah dalam rangka untuk percepatan itu melalui sejumlah kawasan sains dan teknologi di daerah. Ya, itu tentu kami berusaha untuk mendapatkan arahan dari beliau terkait dengan arah pengembangan BRIN ke depan. Karena BRIN yang fokus pada penguatan riset dan inovasi ini bisa mensupport berbagai program-program strategis dari Pak Presiden. Selain bahan yang sudah disiapkan untuk bertemu dengan Pak Presiden, ya terkait dengan soal bagaimana inovasi yang dihasilkan oleh BRIN dan berbagai lembaga riset di Indonesia tentang pangan. Pemirsa, berbagai upaya dilakukan pemerintah demi segera mencapai pemerataan pendidikan di Indonesia. Di antaranya sebuah inovasi di mana sekolah dapat mengajukan renovasi dengan sebuah laman web. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat proses perbaikan gedung sekolah di Indonesia. Mulai tahun 2026, sekolah dapat langsung mengajukan revitalisasi secara daring melalui aplikasi revitalisasi yang dapat diakses di revit.kemendikdasman.go.id. Terobosan Presiden Prabowo ini diharapkan dapat memudahkan pemerintah daerah dan sekolah dalam mengajukan usulan secara digital. Fitur-fitur di dalamnya mencakupi rekomendasi otomatis berbasis data pokok pendidikan, pemeriksaan kelengkapan dokumen secara real-time, peningkatan sasaran yang objektif, serta verifikasi berlapis oleh pemerintah daerah dan pusat, serta akses detail kondisi sekolah hingga tingkat ruang. 195.000 sekolah yang memiliki kelas-kelas yang atau ruang-ruang yang rusak, sedang, dan berat. 195.000 ini tentu tidak bisa kita selesaikan dalam 1-2 tahun ke depan. Tetapi paling tidak kita harus bisa menyelesaikan satuan pendidikan yang menjadi prioritas, ya, sehingga anak-anak kita bisa menjalankan pendidikannya ya, dengan aman, nyaman, dan gembira di satuan pendidikan yang
Sasaran revitalisasi diberikan untuk sekolah negeri maupun swasta untuk mencapai pemerataan, khususnya terhadap daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta fokus pada sekolah dengan tingkat kerusakan paling tinggi. Tercatat sedikitnya terdapat sekitar 1,2 juta ruang kelas dalam kondisi rusak, sedang, atau berat pada 195.000 sekolah. Untuk memastikan program tepat sasaran, kolaborasi daerah dinilai penting untuk mencapai pendidikan yang merata di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, negara-negara berkembang atau Global South tidak lagi menjadi penonton dalam KTT G20 di Afrika Selatan. Negara-negara yang termasuk Indonesia ini juga turut mengarahkan kebijakan dalam isu-isu yang dinilai penting di dunia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Indonesia memperkuat perannya sebagai negara berkembang yang memperjuangkan keberpihakan global sekaligus menjadi mitra strategis negara-negara maju dalam menjaga stabilitas ekonomi dunia. Dalam KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, negara-negara berkembang atau Global South tidak hanya menyimak keputusan negara besar, tetapi turut mengarahkan kebijakan ekonomi global sebagai co-drivers. Hasil KTT G20 kali ini syarat dengan kepentingan negara berkembang, di mana dokumen Leaders Declaration yang disepakati lebih mendalam dari sisi substansi, mencakup berbagai isu prioritas bagi negara-negara Global South. Keluarga 20 tahun ini adalah melakukan review terhadap peran G20 selama 20 tahun terakhir. Jadi G20 20 at 20. Nah, ini di sini dilihat apa yang menjadi kekuatan G20 selama 20 tahun terakhir dan apa yang menjadi tantangan G20 dalam 20 tahun terakhir. Ini diharapkan dapat membantu ketua G20 selanjutnya untuk menentukan arah G20 ke depan. Indonesia menilai bahwa mayoritas negara berkembang menghadapi tekanan utang akibat ketidakpastian global. Masuknya isu-isu tersebut dalam agenda G20 menunjukkan bahwa forum ekonomi terbesar dunia kini semakin mencerminkan aspirasi negara berkembang. G20 juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah kendala yang menghambat implementasi agenda strategis selama ini. Tujuannya adalah memperkuat efektivitas G20 sebagai platform kerjasama ekonomi yang memberikan dampak nyata. Dari Johannesburg, Afrika Selatan, Tim Liputan, A-News melaporkan. Masalah permodalan dan pemasaran masih menjadi kendala bagi para pelaku UMKM di tanah air, pemirsa. Pemirsa, ratusan pelaku UMKM memamerkan hasil karya dan kreativitas mereka di Bazar UMKM yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat. Melalui bazar ini, para pelaku UMKM bisa mengembangkan pemasaran dengan menggait pasar lokal hingga mancanegara yang dilakukan secara online. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian lokal yang bisa mendorong perekonomian nasional. Sayangnya, masih banyak pelaku UMKM, terutama kaum perempuan, yang kesulitan permodalan serta pemasaran. Itu materi dari saya, sekian, dan terima kasih. Berkolaborasi untuk mendukung UMKM, dalam hal ini Omah Ulangre dengan Pasar Minggu Paingan, yang juga memiliki spirit yang sama dengan Amarta, yaitu bagaimana kita bisa mempromosikan UKM-UKM lokal yang kita kurasi, terutama UKM perempuan, agar mereka bisa terus tumbuh dan berkontribusi. Saya lebih ke membawa wastra Indonesia untuk dikenalkan ke masyarakat luas, jadi mereka biar bisa mengenal warisan budaya negara kita. Kita ke informasi lain dari mancanegara, pemirsa. Warga Gaza berduka setelah kehilangan orang yang mereka cintai akibat serangan udara Israel. Mereka menggelar sholat jenazah dan prosesi pemakaman sederhana. Para pelayat di Gaza menggelar pemakaman bagi orang yang mereka cintai Minggu siang. Mereka syahid dalam serangan udara Zionis Israel di Gaza, Palestina. Warga Gaza sempat melaksanakan sholat jenazah sebelum menguburkan para korban kejahatan perang Israel ini. امبارح مجرد ادعاء اسرائيلي باطلاق نار او دخول سياره ما بعرفش ايش بيقولوا عنها تسللت في الشارع الامن
دفعنا ثمن ما بين 20 ل 30 شهيد بس، لأنه أنا جاني خبر ابني ما قدرتش أعرف إيش باقي الأخبار، فيقال ما بين 20 ل 30 شهيد. عشو ادعاء غير مثبت، مطلوب منا احنا ندفع الثمن لمجرد الادعاءات والادعاءات جاهزة. Menurut Hamas, serangan ini sebagai upaya Israel untuk menebarkan teror di tengah gencatan senjata yang disepakati. Pemirsa, pemerintah Pakistan meningkatkan pengamanan setelah serangan bom bunuh diri menghantam markas polisi dan menewaskan 3 orang. Pemirsa, polisi dan tentara Pakistan menutup area bom bunuh diri di markas paramiliter di Peshawar. Peristiwa ini menyebabkan 3 polisi meninggal dunia dan sejumlah orang terluka. Tim forensik telah tiba di TKP mengumpulkan bukti-bukti untuk membantu mengidentifikasi pelaku penyerangan. Kepala Polisi Peshawar, Mian Syahid, mengklaim 3 orang teroris bertanggung jawab atas serangan ke markas besar Polisi Federal. Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shahbaz Sharif mengutuk serangan tersebut dan mengatakan pemerintah bertekad untuk memberantas terorisme. Hingga saat ini belum ada kelompok yang bertanggung jawab atas serangan itu. Pasukan Angkatan Udara Rusia meluncurkan serangan roket untuk menghancurkan pusat komando di Zaporozhye, Ukraina. Kendaraan tempur Rusia melepaskan serangan tembakan roket peluncur ganda BM-27 ke pusat komando serta peluncuran UAV di Zaporozhye, Ukraina. Seorang perwira senior menyatakan bahwa para prajurit telah menjalani pelatihan ekstensif untuk misi tersebut. Zaporozhye adalah salah satu dari 4 wilayah yang diumumkan Vladimir Putin untuk bergabung dengan Federasi Rusia pada tahun 2022. Namun Ukraina dan sekutu baratnya mengecam langkah tersebut dan menyebutnya sebagai aneksasi wilayah kedaulatan Kiev. Pemirsa, indeks kualitas udara di Delhi India turun hingga ke level parah. Akibatnya, pemerintah setempat membuat sejumlah langkah proaktif untuk melindungi kesehatan masyarakat. Kabut asap tebal menyelimuti jalan raya, ladang, dan kawasan industri di Delhi, India saat kualitas udara turun ke kategori parah di awal minggu. Hal ini menempatkan ibu kota tersebut sebagai wilayah yang paling tercemar di seluruh dunia. Dengan indeks kualitas udara di beberapa wilayah kota ini anjlok hingga 430 jauh di atas batas aman, Organisasi Kesehatan Dunia mendorong para pakar kesehatan untuk memperingatkan resiko serius bagi warga. The pollution level is going up, and currently what we are in right now is a very poor category. So we haven't touched severe category as of now based on the monitoring station data, whatever is available. So right now we are in the very poor category, but then even in the very poor category, the pollution level highly impacts the vulnerable group and also the healthy people who are exposed for a longer time in this air. Pada 19 November, pemerintah India memerintahkan Komisi Pengelolaan Kualitas Udara untuk mengambil tindakan provokatif apapun guna mengendalikan polusi yang mencekik Delhi dan kawasan ibu kota nasional. Langkah-langkah tersebut meliputi larangan sementara konstruksi non-esensial, penangguhan operasi pertambangan, dorongan untuk kelas daring di sekolah, dan larangan kendaraan tua di jalan raya. Menurut para peneliti kesehatan, polusi udara di India diperkirakan berkontribusi terhadap sekitar 1,7 juta kematian setiap tahunnya. Dampak terparah terjadi di wilayah New Delhi selama musim dingin, ketika angin yang stagnan dan suhu yang lebih dingin memerangkap polutan di dekat tanah. Gunung Kilauea meletus lagi pada Minggu dini hari. Letusan ke-37 ini mengirimkan aliran lava cair dan gumpalan asap ke seluruh Hawaii.
Pemirsa, astronot Rusia merekam aurora borealis yang indah dari stasiun luar angkasa internasional. Pemirsa, sebuah gelaran lari diselenggarakan di Kalimantan Timur dengan diikuti ribuan peserta. Selain menjadi acara yang sehat, gelaran ini juga menjadi ajang bersosialisasi yang membuka berbagai kesempatan berkolaborasi. Bank Mandiri menggelar Livin Run Fest untuk menutup rangkaian acara Jadi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai kalangan, gelaran lari ini diselenggarakan dengan dua kategori, yaitu 10K dan 5K. Gelaran ini juga diramaikan oleh lebih dari 176 tenan UMKM, termasuk UMKM binaan Bank Mandiri yang memamerkan produk-produk unggulan lokal Kalimantan yang terus berkembang. Memang kita ini pertama kali Mandiri bertemu kerjasama dengan Guangzhou ya dalam membuat event lari di Balikpapan. Memang kami pengen untuk pertama ini kita memang tidak membuat skala terlalu banyak, tapi kita pengen standarnya sudah sangat baik gitu ya, rapi pelaksanaannya, dan memang banyak sekali hal-hal yang menarik. Acara berkolaborasi dengan beragam acara kreatif lainnya ini juga dimeriahkan oleh penampilan sejumlah musisi ternama. Selain menghibur, adanya acara ini juga menjadi wadah bersosialisasi masyarakat setempat untuk membuka pintu kolaborasi ke depan. Tahun depan Bank Mandiri kembali menggelar acara yang sama sehingga mengakomodir warga masyarakat Balikpapan untuk tetap sehat, tetap bugar, dan pastinya cinta akan budaya Indonesia. Dalam acara ini, Mandiri juga menghadirkan sejumlah programnya, di antaranya program spesial Mandiri KPR dan Mandiri Auto HUT Mandiri Semua Happy dengan cashback hingga 2,7 juta rupiah serta undian 27 hadiah. Dengan berbagai kolaborasi, acara ini diharapkan dapat memutar roda perekonomian setempat serta memudahkan nasabah dalam melakukan kegiatan perbankan dengan Bank Mandiri. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, A-News melaporkan. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews, live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect, Connecting Ideas, Inspiring Future.